بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكتبه ورسله. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الكتب جمع كتاب. Al-kutub itu jamak dari kitab, bimakna maktub. Jamak yang makna dari kitab adalah al-maktub, yang ditulis padanya. Sebab lafaz fi'al terkadang yang dimaksud adalah al-maf'ul. Kitab maktub, ilah ma'luh. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan al-kutub, beriman pada al-kutub di sini, al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi, adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya sebagai rahmat lil khalq, bagi makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah untuk mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar kemudian mereka sampai kepada kebahagiaan mereka yang mereka cari, yaitu di dunia dan di akhirat. Sebab Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fihi hudan wa nur, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi orang-orang yang hendak mencari-cari apa yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan-jalan keselamatan. Maka Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pada mereka para nabi dan rasul untuk mengajarkan Alkitab tersebut. Dan masing-masing dari kaum, masing-masing dari mereka mempunyai syariat-syariat tersendiri. Walaupun usul dakwah, prinsip dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah ila tauhid. Akan tetapi dalam hal syariat, di dalam hal amalan, terkadang terjadi perbedaan antara sebagian kaum dengan sebagian yang lain. Naam. Wal imanu bil kutubi yatalammanu arba'ata umuri. Beriman kepada kitab Allah mengandung 4 perkara.
Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Beriman bahwa turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar. Mungkin lebih cocok kalau dikatakan haqqun. Bi anna nuzulaha min indillahi haqqun, ay bi anna nuzulaha haqqun min indillah, begitu. Ya. Mengimani bahwa turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan suatu kebenaran yang tidak diragukan. Dan kebenarannya itu pasti. Walaupun dia bersifat khabar, akan tetapi khabar yang datang tersebut sifatnya qat'i. Sebab asal dari sifat khabar, kama dzakara dzalika al-usuliyyun, ahlul usul menyatakan bahwa al-khabar ma yahtamilu sidq al-kadhib li dzati, yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan dusta pada asalnya. Akan tetapi di sana ada khabar-khabar yang bisa dipastikan kedustaannya, seperti khabarul falasifah tentang qidamul alam, dan juga seperti khabar-khabar yang disampaikan oleh orang-orang kafir yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pernyataan manusia dari monyet misalnya, atau khabar-khabar yang lainnya. Maka khabar yang seperti ini tidak ada kemungkinan benar, pasti salah. Dan di antara khabar itu pula ada yang khabar sifatnya qat'i, kebenarannya dipastikan kebenarannya, maqtu'un bi sihhatih, yaitu khabar yang datang dari Allah, khabar yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di saat Allah mengabalkan bahwa Allah menurunkan Al-Kutub kepada para Nabi dan Rasul, naqta' bi annahu haqqun wa sidqun. As-tsani, yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu minha. Kita mengimani dengan kitab-kitab yang kita mengetahui namanya dari kitab-kitab tersebut, bismihi, dengan namanya. Al-Quran, seperti Al-Quranul Karim, yang juga disebut Al-Furqan, juga disebut Hudan, juga disebut Nur. Naam. Alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau alladzi nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tauratul lati unzilat ala Musa alaihi salam, dan At-Taurah yang diturunkan pada Musa alaihi salam, wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam, dan Injil yang diturunkan pada Isa alaihi salam.
saat beliau mengatakan Al-Quran alladzi nuzzila. Di sini beliau hendak membedakan bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan secara berangsur-angsur. Beda dengan kitab yang lainnya. Ya, sebab nuzzila ay tanzil yanzilu marratan ba'da marrah. Turun sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Ketika menyebutkan Taurat tidak mengatakan nuzila tapi unzilat. Injil juga demikian, unzila. Waz-Zabur alladzi utihi Dawud alaihi salam. Demikian pula kitab Az-Zabur yang didatangkan pada Daud. Maka ini semua wajib kita imani. Demikian pula yang disebutkan tentang suhufi Ibrahim wa Musa. Kita imani. Wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman kepadanya secara global. Kita mengimani seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasu ummatan wahidatan faba'atallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitabah. Allah turunkan bersama para nabi tersebut masing-masing dari mereka Alkitab. As-salis, yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan apa yang sahih dari khabar-khabarnya. Ya. Yakni yang sahih dari riwayat-riwayat yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ka akhbaril Quran. Seperti khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah para nabi dan rasul yang terdahulu. Kisah umat-umat yang terdahulu. Kisah kaum Ad, Samud dan yang lainnya, Fir'aun. Kita wajib untuk menyatakan itu pasti benar. Ya. Yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dilihat apakah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berasal dan diriwayatkan dari riwayat yang sahih bisa dijadikan sebagai hujjah, pada qulu bihi, maka kita menyatakan demikian, menyatakan kebenarannya. Tapi kalau diambil dari riwayat-riwayat yang tidak jelas, dengan riwayat yang tidak sahih ataukah dari akhbar Israiliyat, maka kita tawakuf dan tidak menyatakan kebenarannya sampai ada kejelasan. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah, dan khabar-khabar dari kitab-kitab yang belum dirubah, dari kitab-kitab yang terdahulu. Dan wallahu a'lam bis-shawab. Apakah yang demikian ini sekarang ada? Hampir tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya sama sekali. Mereka telah merubah-rubah yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka binafsil Quran. Nah, sehingga posisi kita terhadap riwayat-riwayat yang mereka khabarkan, kita lihat dulu. Kalau mereka meriwayatkan dari kitab-kitab mereka, kitab Injil mereka, kitab Taurat mereka, itu meriwayatkan khabar-khabar yang ternyata setelah kita cocokkan dengan Al-Quran wa Sunnah bertentangan, terjadi kontradiksi, maka kita menyatakan pasti dustanya khabar Israiliyah itu.
Kalau mereka mengabarkan sesuatu yang ternyata mencocoki khabar Al-Quran wa Sunnah, maka kita menyatakan kebenarannya. Tapi kalau ternyata mereka mengabarkan sesuatu yang tidak ada penguatnya dari Al-Quran wa Sunnah, maka kita tawakuf. Kita tidak mendustakan dan kita tidak pula membenarkan, dan kita mengatakan amanna bima jaa'a 'anillah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah. Kalau memang itu benar datang dari Allah, kita mengimani. Kalau tidak, ya tidak. Dan kebanyakan khabar-khabar tersebut yang tidak ada penguatnya, khabar-khabar yang tidak memberikan faidah. Tentang Ashabul Kahfi yang bersama dengan anjingnya, ya, warna anjingnya itu apa? Tidak ada faedahnya. Kalaupun tahu warna anjingnya, tidak ada faedah. Nah, ya, kurang berfaedah. Nah, Ar-Rabi' yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Beramal dengan hukum-hukum yang belum terhapus dari amalan-amalan terdahulu, syariat-syariat yang terdahulu, ya, selama belum dihapus. Beda kalau sudah terhapus. Nah, gimana terhapus? Ya, kalau ada syahid di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan terhapusnya cara beramal yang lalu. Nah, dan itu banyak, sangat banyak sekali. Wariba wa taslim bihi, dan kita riba dan menerima apa saja yang telah menjadi ketetapan hukum Allah. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya? Kita pahami apa hikmah dari amalan ini atau tidak? Pokoknya kita amalkan. Yang terpenting itu hikmah yang terbesar, apakah kita mau tunduk atau tidak. Nah, tanpa perlu kita takalluf untuk membahas hikmah tersebut. Apa hikmahnya kita diperintahkan mengangkat tangan ketika sholat? Nah, kenapa harus diangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping? Mengapa demikian? Kenapa mesti mengangkat tangan? Kenapa tidak berdoa saja misalnya? Allahu Akbar. Kenapa tidak begitu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting dalam perkara-perkara ibadah, ketundukan, at-taslim wal istislam. Wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu telah dihapus hukumnya dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan al-haq, dengan kebenaran, sebagai pembenar dari kitab-kitab yang terdahulu, yang telah mendahuluinya, wa muhaiminan alaihi, dan senantiasa menjadi hakim atas kitab-kitab yang lalu. Ya, jadi penentu Al-Quranul Karim. Ai hakiman alaih, yaitu yang menjadi hakim atas kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kalau di zaman dahulu ada ketetapan di dalam satu amalan, lalu datang Al-Quran menghapusnya, maka Al-Quran inilah yang menjadi hakim
tidak boleh diamalkan yang lalu. Kalau ternyata ada yang dari amalan-amalan terdahulu, ternyata setelah datangnya Al-Quran dan Rasulullah SAW dan mentakrir amalan tersebut, menyetujui amalan itu dan tidak menghapusnya, maka Al-Quran sebagai hakim pula, yakni amalan tersebut tetap boleh diamalkan. Nah, wa ala hadza, oleh karena itu, fala yajuzul amal, tidak boleh beramal bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati, dengan hukum apa saja dari hukum-hukum kitab yang terdahulu. Ya, al-usuliyun mereka berselisih dalam satu permasalahan tentang syariat orang-orang terdahulu. Hal syar'u man qablana huwa syar'un lana, apakah syariat orang yang terdahulu adalah syariat kita pula? Yang sahih adalah tidak. Naam. Dan kalau mau diperinci, maka kita mengatakan apa-apa yang telah dihapus oleh hukum yang terdapat di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka syariat tersebut bukan syariat kita. Apa-apa yang terdapat di dalam syariat terdahulu yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran ataukah Sunnah dan tidak menghapusnya dan bahkan menetapkannya, maka itu adalah syariat kita. Ya, fal aslu anna syar'a man qablana laisa syar'an lana illa ma ja'a fi syar'i ma yuqirruh. Nah, syariat orang yang terdahulu, syariat yang terdahulu bukan syariat kita, kecuali apabila ada dari syariat yang menetapkannya. Nah, seperti misalnya Rasulullah SAW menceritakan kisah tentang mandinya Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam keadaan beliau telanjang. Kemudian di saat beliau mandi, apa yang terjadi ya kawan? Apa yang terjadi? Belalang. Nah, tiba-tiba datang belalang dari emas. Nah, maka dia kumpul dengan pakaiannya. Ya, hewan ini punah sekarang. Kata. Nah, Nabi SAW menceritakan tentang Musa yang mandi telanjang. Ya, dan beliau tidak mengingkari. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa penukilannya Rasulullah SAW tentang syariat dari sebelum beliau tanpa beliau mengingkari menunjukkan takrir dari Rasulullah SAW. Maka itu menjadi syariat kita. Dari sini para ulama beristinbat bolehnya ya mandi dalam keadaan telanjang. Ya tentunya dengan syarat tertutupi, tidak terlihat oleh manusia yang lain. Nah, walaupun lebih afdal berpakaian, yakni menutupi aurat. Fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha. Maka tidak boleh beramal dengan hukum apa saja dari hukum-hukum kitab yang terdahulu kecuali yang sahih darinya. Wa aqarrahu al-Quran, dan dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Wal imanu bil kutubi yusmiru samaratin jalilatan. Beriman dengan kitab-kitab Allah itu menghasilkan buah-buah yang mulia. Minha, diantaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadi, yaitu berilmu
atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi, di mana Allah menurunkan bagi setiap kaum kitab yang dijadikan sebagai alat untuk memberikan hidayah kepada mereka, sebagai wasilah. Asalnya yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'i, meyakini tentang hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Haitsu syarra'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, di mana Allah mensyariatkan bagi setiap kaum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Jadi kalau mau mengetahui fiqhul waqi', pelajari Al-Quran was sunnah. Karena Allah lebih tahu tentang kondisi dan kenyataan setiap umat, setiap zaman. Maka ingin mengetahui fiqhul waqi', dia pelajari Al-Quran was sunnah. Sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah itulah al-waqi' yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya. Kama qala Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap kami telah menjadikan dari kalian syariat, metode, masing-masing dari umat itu punya cara-cara yang berbeda, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu, hafizakumullah.